Ya, kita akan membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan masih di kitab Yesaya. Ya, sebelumnya saya pengen memberikan pendahuluan bagi yang baru ikut mungkin mesbah doa. Kitab Yesaya adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya, di mana dia dipilih oleh Tuhan untuk memberi peringatan kepada bangsa Israel pada waktu itu supaya mereka bertobat, karena jika tidak ada begitu banyak penghukuman yang menimpa mereka. Baik, kita sudah sampai pada Yesaya pasal yang kelima sekarang. Ya, judul perikopnya nyanyian tentang kebun anggur, ya. Nyanyian tentang kebun anggur. Ayat yang pertama di sana dikatakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara yang terkasih, ya, pelajaran dari nyanyian tentang kebun anggur menunjukkan bahwa bangsa pilihan Tuhan, ya, digambarkan sebagai kebun anggurnya Tuhan, ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu menginginkan, ya, dari kebun anggurnya itu Tuhan ingin memetik, ya, hasil buah, yaitu hasil buah yang manis, ya, di mana mereka melakukan firman Tuhan, berbuah dalam kebaikan, berbuah dalam kebenaran, berbuahkan keadilan dan melakukan hukum-hukum Tuhan, ya. Tetapi apa yang didapati saudara di sana dikatakan, ya, justru bangsa itu menghasilkan buah yang asam. Kita ingat Yesus berkata di dalam Injil, dia berkata, aku adalah pokok anggur, ya, dan Bapakulah pengusahanya, kata Yesus. Saudara, kita tentu ingat, ya, ketika ada perumpamaan di Alkitab di dalam Lukas yang diceritakan bahwa ketika itu Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Ya, ketika pengusaha kebun anggur itu mendapatkan ada satu pohon ara yang tidak berbuah, ya, lalu dikatakan berikan waktu. Pengusaha kebun itu berkata, cabut pohon ini. Untuk apa dia bertumbuh di sini tapi tidak menghasilkan buah? Lalu pengusaha kebun anggur itu berkata, berikan waktu Tuhan, ya, mungkin tahun depan dia mungkin akan berbuah. Kalau dia tidak berbuah maka cabutlah dia. Saudara, nyanyian tentang kebun anggur di sini dikatakan, ya, bahwa kekasihku itu, ya, memiliki kebun anggur di lereng bukit yang subur, dicangkul, dibuang batu-batunya, ditanami dengan pokok anggur pilihan, mendirikan menara jaga di tengah-tengahnya. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara, tentunya Tuhan menginginkan dari hidup kita. Kita ini diibaratkan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Jika ranting itu tidak berbuah maka akan ditebang dan dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Ya, selama kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maka kita berbuah banyak. Persoalannya kenapa orang Kristen tidak menghasilkan buah yang dapat dinikmati? Ya, karena mereka tidak tinggal di dalam Kristus dan Kristus tidak tinggal di dalam dia. Atau mungkin pokok anggur itu atau mungkin carang anggur itu berbuah, tapi dia menghasilkan buah yang asam, ya, yang tidak dapat dinikmati, saudara. Ya, tentunya setiap kita juga mengharapkan kalau kita bercocok tanam, kita ingin menikmati hasil dari apa yang kita tanam.
Tuhan juga demikian. Dia telah memberitakan setiap firman bagi kita, supaya kita menangkap firman itu dan kita sungguh-sungguh menghidupi firman itu, dan hidup kita bisa berbuah. Ingat, orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk bertumbuh, tetapi kita harus sampai pada menghasilkan buah. Kenapa kita harus berbuah? Karena dengan berbuah hidup kita bisa dinikmati. Kita berdampak bagi orang lain, kita berdampak bagi kepentingan kerajaan Allah. Saya tidak pernah berhenti menyampaikan bahwa hidup kita di dunia ini bukan hanya untuk mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus berdampak bagi kerajaan Tuhan. Artinya apa? Kita harus hidup bagi apa yang Tuhan inginkan. Nah, bagaimana kita bisa berdampak bagi kerajaan Allah? Banyak orang bertanya, Bu, apa yang saya harus lakukan supaya saya berdampak bagi kerajaan Allah? Enggak usah muluk-muluk, saudara. Bukan berarti saudara harus masuk sekolah Alkitab, lalu saudara lulus dengan STH, MTH, profesor, doktor. Bukan itu. Bagaimana hidup berdampak bagi kerajaan Allah? Engkau harus berubah, bertumbuh dalam Kristus, lalu menghasilkan buah. Banyak orang itu ya menjadi Kristen hanya tahu tentang Tuhan, tapi mereka tidak bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan tidak menghasilkan buah dalam hidup mereka. Yang Tuhan mau adalah kita menghasilkan buah dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Baca firman Tuhan, lakukan firman itu, sehingga firman itu akan mengubah hidup kita. Sehingga orang bisa berkata, ya ampun, padahal dia itu dulu ya pemabuk loh, dia itu dulu penjudi loh, padahal dia itu dulu orangnya jahat loh, dia itu dulu ya tukang goda suami orang loh, dia itu dulu tukang goda istri orang loh, padahal dia itu dulu perampok loh, padahal dia itu dulu pembunuh loh. Tetapi sekarang hidupnya benar-benar berubah. Itu artinya kita berbuah di dalam iman. Makanya saya selalu berkata, kemarin ada yang WA ke saya, Bu, iya, saya mendengar kesaksian dari seorang ibu, katanya dia itu punya karunia yang hebat. Ya, dia bisa mendengar Tuhan, dia bisa punya karunia bernubuat, dia bisa mendoakan orang supaya orang sembuh. Ya, bahkan saya juga mendengar ada hamba-hamba Tuhan yang diberi karunia untuk membangkitkan orang mati. Lalu dia berkata kepada saya, Bu, saya sekarang sedang berdoa puasa supaya saya juga dapat karunia-karunia itu. Saya bilang, Bu, sebaiknya saya mau usulkan kepada ibu, berpuasa bukan untuk minta karunia. Ya, berpuasalah supaya kita dapat buah roh dalam hidup kita. Ya, jangan hanya mengejar karunia, tapi berpuasa untuk kita ini mengalami perubahan hidup supaya kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Oh, jadi begitu ya, Bu? Iya, karena buat apa orang punya karunia hebat kalau pada akhirnya dia tidak berbuah manis, saudara, maka kita tidak akan dikenal sama Tuhan. Itu yang Yesus katakan, di akhir zaman nanti akan banyak orang ngaku-ngaku, Tuhan, aku telah bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku membangkitkan orang mati demi namamu, aku melakukan ini dan itu demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Itu sangat miris sekali, saudara. Ketika orang-orang ini ya mendapat pengakuan dari Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa Yesus katakan? Karena engkau adalah pembuat kejahatan. Memang mereka punya karunia hebat, bisa bernubuat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa melepaskan orang yang kerasukan, bisa membangkitkan orang mati. Makanya saya mau bilang, orang Kristen zaman now jangan hanya tertarik dengan karunia-karunia yang seperti itu. Kenapa kita bisa tersesat? Karena karunia-karunia yang seperti itu. Sebab bukan itu yang Tuhan cari. Pada akhirnya yang Tuhan cari dari hidup kita adalah buah. Ya, apa itu buah? Hidup yang diubahkan. Buah roh ada dalam hidup kita. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka engkau akan dibuatnya menjadi
giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan. Mari saudara, kita hanya mengejar buah di dalam hidup ini. Tuhan mau kita berbuah. Jangan sampai kita sama seperti bangsa Israel. Dikatakan di sana, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara, sudah berapa lama kita menjadi Kristen hari ini? Mari coba kita cek. Sudah berapa tahun kita jadi Kristen? Sudah berapa puluh tahun kita menjadi orang percaya kepada Tuhan? Tapi bukan itu yang menjadi pertanyaan terpenting sekarang. Sudahkah hidup kita berbuah manis bagi Tuhan? Atau kita ini selama ini menjadi suami yang menjadi batu sandungan di dalam keluarga. Kita tidak menjadi contoh bagi istri dan anak-anak. Menjadi suami yang hanya mabuk, kerjaannya menghambur-hamburkan uang, penjudi di rumah, pemarah, mukulin anak, mukulin istri. Tidak ada buah yang manis dalam hidup kita. Sebaliknya mungkin kita menjadi istri yang tidak bisa menjadi penolong. Hanya jadi istri yang menjadi perongrong bagi suami. Tidak bisa menjadi penolong bagi anak-anak. Mari kita bertobat saudara. Atau mungkin kita sebagai anak menjadi anak yang tidak juga berdampak dalam rumah. Ya, kita tidak menjadi anak-anak yang menyenangkan orang tua, apalagi menyenangkan Tuhan. Mari kita mulai berbuah manis bagi Tuhan saudara. Ya, kenapa? Pada akhirnya Tuhan bilang, Dia akan cari buah dalam hidup kita. Saudara, saya berdoa supaya kita semua sampai pada pemahaman ini. Sudahkah hidup kita, buah hidup kita, buah kekristenan kita bisa dinikmati oleh semua orang? Atau kita memang berbuah tapi buahnya asam dan itu menyakiti hati Tuhan. Ayat yang ketiga berkata, maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Kata aku di sana adalah huruf besar berbicara tentang Tuhan. Ya, Yesaya menyampaikan ini kepada orang Israel. Tuhan berkata, maka sekarang hai penduduk Yerusalem. Ini datang bagi setiap kita hari ini. Maka sekarang hai penduduk Indonesia. Hai anak-anakku umat Tuhan yang ada di Indonesia. Ya, adililah antara aku huruf besar Tuhan, dan kebun anggurku itu. Kita adalah kebun anggurnya Tuhan. Apalagi kata Tuhan yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Tuhan sudah terlalu baik atas hidup kita saudara. Dia sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Kita nih kebangetan kalau kurang bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena harta yang berlimpah. Kalau hari ini kita masih diberikan hidup. Kalau hari ini kita bisa mengenal Tuhan. Bahkan kalau hari ini saudara dan saya dipilih untuk bangun mesbah doa. Kalau hari ini engkau ada di mesbah doa dan hari-hari ini kita terus mencari Tuhan. Itu harus kita syukuri, itu adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Tadi siang di ibadah online saya menyampaikan Nuh adalah seorang yang berkenan di mata Tuhan karena ketika Tuhan membunuh semua yang ada di bumi, saudara. Dimusnahkan oleh Tuhan mulai dari manusia, binatang sampai kepada tanaman, tumbuhan. Dibinasakan Tuhan. Kenapa? Karena betapa bumi itu sudah rusak dan jahat. Tetapi Nuh adalah orang yang didapati sebagai orang yang berkenan yang hidup di zaman itu. Lalu Tuhan memilih menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Lalu Nuh sementara waktu di lockdown sama Tuhan di sebuah bahtera selama 1 tahun 10 hari. Ya, jadi jangan salah, banyak yang berkata Nuh ada di dalam bahtera itu 40 hari. Enggak, 40 hari itu hujannya. Tapi dia menunggu air itu surut itu selama 1 tahun 10 hari, 370 hari lebih dia berada di dalam bahtera itu. Ya saudara, dia di lockdown di dalam bahtera itu. Ketika Nuh dikeluarkan dari bahtera itu setelah 1 tahun 10 hari. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia membangun mesbah bagi Tuhan.
Ya, kenapa Nuh begitu berkenan? Karena dia selalu membangun mesbah. Lalu ketika dia keluar di bumi menginjak daratan, yang dilakukan pertama kali oleh Nuh adalah membangun mesbah. Ya, dan ketika mesbah itu dia bangun, dia mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Baunya naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saat itu juga Tuhan berkata, aku tidak akan lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Ya, sebejat apapun manusia, tidak akan ada lagi air bah yang akan memusnahkan manusia. Seluruh bumi mati. Tapi Nuh menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Kenapa? Karena dia membangun mesbah. Hari-hari ini kalau kita dipilih Tuhan untuk ada di mesbah Tuhan, mendengarkan, saudara percaya enggak? Tidak semua orang terpilih, saudara, untuk membangun mesbah. Tidak semua orang Kristen terpilih ada di mesbah hari-hari ini. Masih banyak orang yang lebih memilih menonton drama Korea. Masih banyak orang yang lebih memilih menonton sinetron ketimbang membangun mesbah doa. Tapi saudara dan saya, kita yang terus mau membangun mesbah doa ini, kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Tidak ada lain yang dapat kita lakukan lagi. Ya. Dan saudara sudah dengar kesaksian saya bagaimana acara mesbah doa ini ada ketika pertama kali pandemi itu muncul. Ini bukan saya cari-cari konten, bikin konten apa ya, bikin mesbah doa. Enggak, semuanya itu dari Tuhan dan sampai hari ini kita tidak berhenti. Seringkali malam itu kadang saya juga capek, saudara. Tetapi saya cuma berpikir, Tuhan, saya mau membayar harga. Saya mau membayar harganya. Supaya kita terus membangun mesbah dan berada di dalam hadirat Tuhan. Kenapa saudara? Karena tadi pujian berkata, kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Tempat teraman hari-hari ini adalah di hadirat Tuhan. Makanya saudara, semua berita yang kita dengar, bahkan para pakar ekonomi sudah berkata tahun depan baru akan diawali terjadi krisis yang besar yang akan melanda dunia. Krisis moneter, krisis ekonomi. Tapi mari kita mau tetap percaya bahwa orang yang hidup dalam hadirat Tuhan akan aman terlindung seperti Nuh. Dilindungi Tuhan dari air bah di dalam bahtera aman. Ya, kalau engkau pengen hari-hari ini mendapat aman dan sentosa, tetaplah tinggal dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena orang yang tinggal di hadirat Tuhan, mereka akan mulai berbuah. Saya mendengar banyak kesaksian yang masuk di WA saya, saudara. Ibu, saya mau bersaksi, tadinya saya ini seorang yang pemarah. Tetapi sejak saya mengikuti mesbah doa, saya tadinya seorang istri, Bu. Kerjaan saya setiap hari marah, sampai suami saya juga ya kadang-kadang jengkel melihat saya. Tetapi ketika saya mulai masuk di mesbah doa, Bu, ya lalu Tuhan mulai membentuk saya, Tuhan mulai mengubah karakter saya. Saya mulai belajar bagaimana menjadi seorang Kristen yang benar kepada Tuhan. Lalu saya mulai berubah, Bu. Saya mulai ambil keputusan untuk berubah. Setelah saya terus mengikuti mesbah doa dan sekarang hidup saya diubahkan. Bahkan suami pun ikut diubahkan karena saya berubah. Bahkan anak-anak pun sekarang semua kami mengikuti mesbah doa. Saudara, itu yang Tuhan inginkan. Mari kita menghasilkan buah di dalam hidup ini. Jangan sampai Tuhan berkata, apa lagi yang harus aku lakukan dengan kebun anggur itu yang belum aku lakukan? Apa yang belum kita nikmati dari Tuhan hari-hari ini? Kita sudah menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Pemeliharaannya, kasih setianya, nafas hidup yang masih ada sampai hari ini. Itu adalah anugerah Tuhan. Bahkan bukan cuma itu. Berkat terbesar dari Tuhan adalah kita boleh berada di mesbah doa hari-hari ini. Karena ingat, tidak semua orang dipanggil Tuhan untuk masuk dalam mesbah doa. Tidak semua orang. Ada orang-orang yang setiap hari saya kirimin, tapi mereka tidak tertarik untuk berdoa. Ya, mereka lebih tertarik melakukan hal-hal yang lain ketimbang mereka ada di mesbah doa. Karena itu saya mau berdoa. Saudara, biar kita semua ada di mesbah doa hari-hari ini dan terus mencari Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, apalagi yang harus aku lakukan supaya itu mereka itu menghasilkan buah yang manis. Tetapi yang mereka menghasilkan hanyalah buah yang asam, kata Tuhan, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima.
Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, ya, sehingga kebun itu akan diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-6, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Mengerikan, saudara, kalau kita tidak berbuah dalam hidup ini. Kalau Tuhan menunggu buah yang manis dari hidup kekristenan kita, tapi kita terus menghasilkan buah yang asam. Kita terus memilih hidup dalam daging, di dalam dosa, melakukan segala keinginan daging kita. Maka ini yang akan Tuhan lakukan. Dia berkata apa? Maka aku akan mencabut pagar durinya. Ini berbicara tidak ada lagi perlindungan Tuhan. Pagar itu berbicara tentang perlindungan Tuhan. Pagar di samping kebun itu adalah perlindungan supaya tidak dimasuki hewan dan dimakan daun-daunnya, supaya tidak dimasuki orang dan dicuri buahnya. Tetapi saudara, ketika kebun itu tidak berbuah, ini yang Tuhan lakukan. Dia katakan, akan aku cabut pagar durinya sehingga kebun itu akan dimakan habis, ya, oleh binatang-binatang, saudara, ya, akan masuk memakan kebun itu. Bahkan di sana dikatakan sehingga kebun itu akan diinjak-injak, ya. Bahkan ayat yang ke-6, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Ketika orang itu tidak menghasilkan buah pertobatan dalam hidupnya, maka ini akan terjadi, keadaannya terkutuk. Dia akan diinjak, tumbuh-tumbuhnya akan dimakan, bahkan akan ada semak duri yang tumbuh, dan yang lebih parah di sana dikatakan tidak ada akan turun hujan. Ini berbicara tentang berkat Tuhan, saudara. Kenapa seringkali hidup kita jauh dari berkat? Yang kita alami justru sebaliknya, kita rasanya mengalami keadaan yang berat. Kenapa setiap hari atau setiap hidup kami selalu merasakan yang begini? Jangan-jangan, saudara, jangan-jangan kita sedang ada di bawah kutuk Tuhan karena hidup kita tidak berbuah manis. Mari kita bertobat, saudara. Tinggalkan semua dosa. Jangan menghasilkan buah yang asam di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini jangan dalam keadaan terkutuk. Ayat 7 yang terakhir. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi yang ada hanya kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi yang ada hanya keonaran. Siapa kebun anggur Tuhan itu? Saudara dan saya. Ya, kitalah kebun anggur Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan menanti keadilan dari hidup kita, bukan kelaliman. Tuhan nantikan dari hidup kita berbuah kebenaran, bukan keonaran. Yang Tuhan inginkan kita semua hidup dalam kekudusan dan melakukan firman-Nya sehingga hidup kita menyenangkan Tuhan. Mari kita berbuah manis, saudara. Saya ingin kita sama-sama berdoa malam hari ini. Hal yang patut kita syukuri adalah Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan bawa kami terus berbuah manis di dalam Engkau. Ajar kami terus bersyukur Engkau hadir di hidup kami. Tempat teraman di dalam hadirat Tuhan. Agar kami berbuah dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah pilih kami mendekat di mezbah-Mu. Tidak semua orang dipilih Tuhan untuk ada di mezbah Tuhan hari-hari ini. Kalau kami boleh ada di mezbah-Mu Tuhan, itu karena Engkau yang pilih kami. Karena Engkau yang pilih hidup kami untuk duduk diam di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin Tuhan hidup kami berbuah manis bagi-Mu. Kau hadiri setiap langkahku.
Engkau setia. Kami berserah padamu Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Sekali lagi saudara. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kau hadir Tuhan, kau ku angkat tinggi tanganku. Tanda kami berserah Tuhan, kami berserah kepadamu Yesus. Engkau setia. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, mengangkat tangan kami sebagai tanda penyerahan hidup. Kami tidak bisa berbuah di luar Engkau Tuhan. Karena itu kami bersyukur setiap kami yang Kau pilih untuk ada di mezbah-Mu hari-hari ini. Kami mau berbuah, ubahkan hidup kami Bapa. Setiap hal yang belum berkenan Tuhan, kami mau buang dari hidup kami. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau belajar menjadi Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, yang Kau nanti buah yang manis dari hidup kami, bukan buah yang asam. Yang Engkau tunggu adalah keadilan dan kebenaran, bukan sebaliknya. Yang Kau minta dari hidup kami adalah kekudusan, bukan kenajisan dan percabulan, bukan amarah pertikaian. Kami mau berbuah manis dari hidup kami Bapa. Bawa kami Tuhan dalam perkenanan-Mu. Kami mau buang semua buah yang asam dari hidup kami, yang tidak bisa dinikmati Tuhan, bahkan orang-orang di sekitar kami Bapa. Kami mau hidup dalam keadilan, kebenaran dan kekudusan-Mu Tuhan. Ubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami dapat menanggung segala perkara di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup, yang dapat melakukan segala sesuatu di hidup kami. Mari dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati kecerdasan pendidikanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu dibuat berhasil. Bahkan semua harapan-harapan dan mimpimu Tuhan akan menggenapinya, dan engkau akan menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai engkau mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan
kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.